sedikit pesan untukmu siswaku. Karya Haji Muhtamdin MPD. Nah, hari ini coba diam dulu. Buka telinga, tutup mulutmu. Dengarkan sedikit pesan untukmu. Setiap hari kusaksikan tingkah polamu. Datang ke sekolah mestinya ada harapan baru. Wajah ceria siap menerima ilmu. Tapi apa? Kasihan guru kau abaikan. Bagai sumbu yang lain membisu. Merusak, tak peduli, iseng seolah bukti jadi diri yang mati. Berkata tak patut masih berlanjut, membuat hati teriris bak sendiri. Miris, seolah pelajaran tak berarti, terbuang percuma lalu berhenti. Perkataan bagus kau anggap keliru, sehingga anakmu tak patut ditiru. Nekat dan teguhkan langkahmu, mengukir prestasi untuk masa depan pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku, karya Khalil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan rayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh-sedan itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru merebus kulitku. Aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari, tidak hilang peri-peri. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan siswa dan siswi, ini Bapak akan membacakan sebuah puisi, buah karya Bapak sendiri. Makna buah kelapa. Gemuruh hati tak terbendung, disiksa lebari mengakar tubing jauh, bergejolak menggebu-gebu, bara api pun menyala ke semua penjuru Nusantara. Kata mulai terdengar jauh untuk bersama, menyatu dari sekian lama tak pernah bersatu, memburu status bebas dan terbebas dari belenggu yang mengguncang. Takut lain menyatu terarah, tekad Sabang sampai Merauke menjadi negeri tercinta. Tak henti berpikir mencari kata satu untuk bersatu. Pemuda dari berbagai suku bersatu, tak jadi penghalang perbedaan. Keramat raya jadi saksi solusi. Yong Yapa, Yong Ambon sampai Yong Sumatera. Ikrar mereka menggelora sampai pelosok
Nusantara 28 Oktober 1928 sejarah mencatat bangkitnya kaula muda dengan ikrar kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Tumpah itu takkan labut dan hanyut di telan zaman. Bagi pilot membawa negeri damai dan nyaman, membingkai Bhinneka Tunggal Ika bermodal doa, cita-cita dan membaca. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selamati berjuang doa dengan mata walau dalam tunggal hingga kita disiarkan pemuda dengan cita-cita penuh semangat dan kita akan masa depan penuh harapan. Apabila hidup pemuda di balik kemerdekaan ada yang berjuang untuk merdeka. Para pemuda yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Indonesia tanpa mengeluh, tanpa lelah, tanpa putus asa. Maka pentinglah persatuan dan kebersamaan. Jika kamu ingin menyerah, ingat kenapa kamu memulainya. Jika tak ada perjuangan para pemuda, bagaimana kita bisa belajar dengan bebas, bermain dengan gembira, dan hidup dengan damai seperti sekarang? Para pemuda telah mengorbankan banyak hal untuk kemerdekaan kita. Maka dari itu, mari kita hargai pengorbanan mereka dengan terus maju dan membangun bangsa ini dengan berusaha keras. Jangan pernah lupa, perjuangan belum berakhir. Pemuda Indonesia. Langkah pemuda untuk negeri menggetarkan hati. Sumpah pemuda terukir, semangat dan membara akan penanti. Bangkitlah pemuda, buka matamu, lihatlah dunia dengan semangat yang lebih baru. Wahai pemuda, gapailah cita-cita. Bersatu tanpa saling bedakan dan menjauhi. Jadikan itu kekuatan bangsa, kekuatan untuk kita bersatu. Bersatu untuk negeri, berjuang tanpa henti. Pemuda Indonesia melangkah bersama, satu jiwa, satu tujuan, satu arah demi bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, semua pemuda datang berjuang bersama untuk Indonesia. Pemuda, jangan kau berhenti bela bangsa, tetaplah berjuang tanpa lelah dan jauhi arti beda-bedakan, karena kita bangsa Indonesia yang memiliki jiwa yang kuat, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Jumpa para pemuda 2 Oktober 97 tahun yang lalu, sebuah sumpah terukir, bukan perang, bukan tripod yang diangkat, namun mereka bersatu dari hati yang membulat. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, berbeda dilebur menjadi satu, yakni Indonesia. Itulah cita-cita para leluhur. 28 Oktober bukan sekedar hari libur kalender, ia adalah momentum untuk kembali berikan. Semangat pemuda dulu adalah energi kita saat ini. Tumpukan prestasi, semangat inspirasi untuk Ibu Pertiwi.
persatuan terukir dalam setiap aspek. Indonesia jaya semangat. Namun, tanya diri apa yang telah diberi saat yang ditemukan bukti dinanti. Jangan biarkan kata jadi hiasan saja. Buktikan cinta dengan karya nyata. Indonesia berduka, korupsi merajalela, ketidakadilan mencurkan semua asa. Pemuda, jangan lagi diam, rebut kembali mimpi dengan keberanian. Mari berjuang dengan kebaran negara, hancurkan dirimu, gapai semua cinta. Indonesia jaya bukan sekedar impian, namun harapan yang harus diperjuangkan. Bangkitlah, wahai pemuda. Dahulu Indonesia dijajah, para pemuda dan pemudi bersatu padu melawan sang penjajah dengan segenap jiwa dan raga. Mereka rela mengorbankan nyawa demi impian merah putih terkibar di langit merdeka. Tak gentar oleh peluru, tak pernah oleh darah, karena cinta mereka pada tanah air jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Namun kini, lihatlah para pemuda dan pemudi zaman sekarang. Banyak yang terlena oleh kisah cinta. Cinta, cinta, dan cinta. Soal itu segalanya. Sedangkan pemuda dahulu berjuang dan mati demi kemerdekaan. Menggalakkan kata yang menjadi saksi perjuangan. Tanggal 8 Oktober 1928 menjadi saksi bisu semangat yang menyala. Hingga semua pemuda menggema di udara. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Wahai pemuda dan pemudi Indonesia, jangan biarkan semangat itu padam. Kenang wajah para pahlawan yang telah mendahului kita. Dan teruslah berkarya untuk mengharumkan tanah air tercinta Indonesia. Wahai pemuda, bunga bangsa berdiri, kau bersuci penjajahan, dimakan suara nurani sejati, menentang tirani tanpa keraguan. Di tanah leluhur, tumpah darah suci, terpecahkan laksana gajah, pemburu runcing dari saksi diri, menebar angkara, mengusir bencana. Teringat merdeka membelah cakrawala, mengemar hingga dalam jiwa. Meski peluru berhamur menggila, tak turun tangga, tak gentar raga. Wahai pemuda, penopang harapan, namamu terpatri dalam sejarah. Jiwa dan raga mempersembahkan demi Indonesia, merdeka dan gagah. Bukan pemuda biasa. 28 Oktober 1928. Bukan sekadar tanggal di buku sejarah, tapi di mana terjadi suatu janji suci di bumi merdeka. Nyala api membakar seluruh jiwa pemuda. Dari hari itu, pemuda dari timur dan barat bersatu, menyatu tanpa melihat suku dan bahasa. Menyatakan dengan lantang suara mereka, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Kami, pemuda, darah kami mengalir merah, bukan untuk diam, tetapi untuk berjuang. Kami bukan generasi penonton, kami adalah penerus api perjuangan. Pemuda, dalam satu pertemuan yang menyatukan pemuda dan pemudi di pelosok negeri. Dari Sabang sampai Merauke, berkumpul di Batavia, mengucapkan sumpah
Mengaku bertumpah dari satu tanah air Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung persatuan bahasa Indonesia. Sumpah pemuda bukan sekedar kata, ia adalah cahaya yang tidak padam oleh waktu. Jadikan negeri ini sebagai sorotan dunia. Wahai pemuda dan pemudi, bangkitlah dari kemasan, hancurkan kemasan itu. Jangan biarkan kemasan itu ada pada diri. Wahai pemuda, wahai pemuda, angkat kepalamu dan lihatlah bunga kebahagiaan. Jadikan negeri ini sebagai sorotan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari pengurus OSIS SMPN 1 Kresek akan menampilkan sebuah teatrikal puisi yang kami adaptasi dari puisi Kerawang, Bekasi, karya Khairil Anwar. Selamat menyaksikan. Pagi itu, Selasa 9 Desember 1944 di Pikuda. Masyarakat perkampungan Rawagede sibuk dengan kegiatannya masing-masing.
Lihatlah kami, orang dari negeri jauh, berpakaian rapi, bersepatu mengkilap, datang menyeberangi laut untuk mengajari kalian arti dari peradaban. Kami bangun jalan, pelabuhan, dan ladang, sementara kalian hanya tahu lumpur dan doa. Kami datang membawa aturan dan tata, karena kalian tanpa kami takkan tahu arah. Tanahmu kami tanami, bukan untukmu, tapi untuk dunia yang lebih besar. Kami ambil hasilnya, karena kami pantas. Kalian cuma pekerja, dan pekerja tak layak memegang kuasa. Kalian sebut kami penjajah, tapi bukankah kami memberi kalian kerja? Bukankah kami ajari kalian bahasa dan hukum? Kalian seharusnya berterima kasih, bukan melawan. Kami adalah cahaya dari barat, dan kalian hanyalah bayangan dari timur. Hidup pada kami terangi. Namun ingatlah, selama bendera kami berkibar di langitmu, tanah ini bukan tanahmu, tapi milik kami. Tuan-tuan dari Belanda. Kamu di bumi yang kau injak-injak. Kau panggil aku Irlanda. Kau kira aku tak punya nama? Kau punya suara, kau punya nyali untuk menatap matamu Tuhan. Kau datang dengan seragam dan senjata, mengambil tanah ayahku, membuatku menanam padi dan tak pernah bisa membawa pulang. Setiap hari melihat anak bangsa kututup karena takut pada cambukmu. Padahal yang seharusnya kau takuti adalah diam kami yang menyimpan dendam. Kau pikir kami hanya baik-baik saja? Tapi kalau Tuhan, di balik diam ini ada bara yang lebih kotor. Kami bukan tanah yang bisa kau miliki. Kami akan dan akan takkan pernah mati. Jika suatu hari benderamu jatuh dan tanah ini kembali bernyanyi, ingatlah suaraku Tuhan, suara-suara baik bumi. Bila kau anggap tanah tak berarti, tapi kini berdiri di tanah sendiri. Wahai Tuhan bersepatu mengkilat yang datang dari laut membawa bendera dan juga senjata. Kau bilang kami gelap, padahal matahari lahir di tanah kami setiap pagi. Kau rebut saat kami dengan senyumanmu yang pahit. Kau ambil hasil bumi dengan jari peradaban, dan kau menyebutnya dengan peradaban. Kami di tanah, kami di akar. Tak mudah untuk kau cabut hanya dengan teriakan perintah. Kami menyimpan barang di dalam doa dan menanam dendam di sunyi yang panjang. Kau kira kami diam karena kami takut? Tidak, Tuhan. Sebab
Bukan menjadi milikmu. Setiap pagi aku menanam nasi dan menaik makan. Bukan karena lapar, tapi karena adanya bintang Allah diberi nama kami. Kau ajari kami tunduk. Kau suruh kami tersebut di bawah perintahmu. Tapi senyumku Tuhan bukan tanda takut, tapi tanda aku sedang menunggu waktu. Sebab kami para perempuan bumi ini menyimpan keberanian yang tiada yang menang. Kami mungkin menunduk hari ini, tapi anak-anak kami yang akan mengirimkan anak ini kembali ke hari ini. Dan saat itu tiba, kau akan tahu Tuhan, lampunya kepada benda ini adalah itu.
Perkenalkan, aku Felicia Setia Putri dari kelas 9B. Aku di sini akan membawakan dongeng yang berjudul Legenda Rawa Grup Jago. Selamat menyaksikan. Grup Jago adalah sebuah rawa yang terletak di perbatasan Sungai Kemuning dan Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Rawa Grup Jago juga sering disebut rawa endal. Dalam bahasa Jawa Kresek berasal dari kata embol-embolan yang berarti tanah berlumpur yang banyak ditumbuhi rerumputan yang gembol atau ambles jika diinjak. Karena hal itulah warga sekitar menyebutnya rawa endol. Pada zaman dahulu kala ada seorang kakek tua bernama Cilungto yang hidup mengembala itik. Ia tinggal berdua bersama istrinya yang bernama Sumi. Sehari-hari selain mengembala itik, Cilungto juga membuka lahan pertanian untuk mencukupi kehidupan mereka. Meski lahannya tidak terlalu luas, namun Cilungto dan Sumini merasa cukup dan bersyukur dengan kehidupan yang mereka jalani. Mereka saling membantu satu sama lain. Jika Cilungto sedang mencangkul sawah, istrinya Sumini akan membantu membersihkan rumput. Aki sudah capek. Ayo istirahat dulu kita. Ucap Cilungto kepada Sumini dan mengajaknya untuk beristirahat. Aduh, iya Aki, saya juga udah kerja tinggi. Mereka menuju gubuk untuk beristirahat, merebahkan seluruh badan terasa sangat pegal. Kehidupan Cilungto dan Sumini sangat harmonis meski usia mereka sudah tidak lagi muda. Setelah beberapa lama beristirahat, Cilungto dan Sumini kembali melanjutkan pekerjaan. Cilungto kembali mengambil cangkul untuk membajak sawah, sedang Sumini hendak menggiring para itiknya untuk dibawa kembali ke kandang. Itik yang baik, ayo pulang itik. Udah sore ini nanti nggak digendong lewek. Ayo itik. Ucap Sumini sembari menggiring para itiknya dengan menggunakan tangkai kayu. Saat hendak meninggalkan tempat mengembala itiknya, Sumini terkejut melihat ada sebutir telur di depan para itiknya mencari makan. Jangan cepat-cepat, aduh Dik. Nanti nyari nyungsep gimana? Apa itu? Mata nyari siwar ini gak kelihatan. Rupanya itiknya ada yang bertelur. Lumayan nih buat makan. Alhamdulillah. Sumini dengan senang mengambil telur itu dan menggiring para itik kembali ke kandang. Setelah selesai menggiring, Sumini menuju dapur untuk menanak nasi karena Cilungto akan segera pulang. Sembari menanak nasi, Sumini juga merebus telur yang tadi ditemukan di tempatnya mengembala itik. Tanpa curiga sama sekali, ia langsung saja mencelupkan telur itu ke dalam air yang sudah mendidih. Matahari pun mulai terbenam. Cilungto membersihkan cangkulnya dan beranjak pulang. Sesampainya di gubuk, Cilungto meletakkan cangkulnya di dekat kanan itik dan melongok sembari menghitung jumlah itik kalau ada yang kurang. Alhamdulillah, akhirnya Aki sampai juga.
Itiknya ada semua kalian. Itik jagungnya itu mana ya? 1, 2. Mana yang itik? Yang nomor sudut itu mana ya? 1, 2. Ya udah deh, itiknya ada semua. Aduh, badan adik kotor dan bau sekali. Nyai pasti udah masak, tapi adik mau bersih-bersih dulu deh. Kemudian, Kyungto menuju kubangan air yang ada di belakang itu. Kubangan air itu dikelilingi pohon sagu, namun airnya begitu bening dan segar. Kubangan air itu juga yang menjadi tempat Kyungto dan Sukmini untuk mandi atau mencuci pakaian. Setelah cukup bersih, Kyungto menuju dapur untuk melihat Sukmini. Sayangku, cintaku, udah mateng belum nasinya? Ucap Kyungto kepada Sukmini yang mengintip panci. Ini apa sih sayang-sayang? Malu udah tua juga, belum mateng. Ini makan aja telur ya. Tadi Nyai rebusin telur. Ucap Sukmini. Emang kita ada yang ngelornya? Tanya Kyungto. Iya Aji, banyak nanya deh. Itu kita tadi ada yang ngelor di tempat Nyai tadi cari makan. Walah, begitu ya nih. Ya udah nih Aji makan. Karena telurnya Aji udah lapar ini. Nanti aku pingsan gimana? Kyungto pun mengambil telur itu dan mengepasnya. Dengan cepat, ia mohon habis telur itu. Sedang Sukmini masih sibuk menjaga api yang kadang mati dan harus ditiup-tiup. Aduh, apinya mati lagi. Tapi jangan padam dong. Kasihan apinya udah lapar. Pinggangnya juga udah encak ini. Kalau harus kemana-mana. Setelah selesai melahap telur, Kyungto berjalan keluar dapur. Namun, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres terhadap tubuhnya. Kyungto merasakan hawa panas seperti terbakar. Tubuhnya terlihat sangat merah. Aduh, badan Aji kenapa ini? Panas. Tanpa mikir panjang, Kyungto pun langsung menimbulkan dirinya ke dalam kubangan air. Tubuh Kyungto yang masuk ke dalam kubangan air ternyata tidak mampu menghilangkan rasa panas. Akhirnya, Kyungto pun menaikkan sedikit wajahnya dari kubangan air. Namun betapa terkejutnya ia terbolak melihat kubangan air yang berbuih. Ternyata panas di tubuh Kyungto membuat air menjadi mendidih. Kyungto mulai mengenal kesakitan karena panas. Matanya terbelalak, giginya gemetar, tubuhnya berguncang keras. Ia bertanya-tanya di dalam hatinya perihal apa yang terjadi pada tubuhnya. Aduh, badan Aji kenapa ini? Panas, gatal. Kyungto tidak bisa berhenti menggaruk. Namun perlahan ia mulai menyadari ada sesuatu di tubuhnya. Sembari terus menggaruk pelan, ia merasakan kulit tubuhnya mulai ditembus sisik. Kyungto pun semakin terkejut dan merasa takut. Gusti, dosa apa yang telah aku lakukan sampai jadi siluman ini? Tolong ampunilah dosa aku, Gusti. Doa Kyungto. Ia bertanya-tanya di dalam hatinya perihal apa yang terjadi terhadap tubuhnya. Kyungto hanya bisa pasrah meratapi takdir hidupnya yang menyedihkan.
Di dapur, Sukmini mengambil setong nasi ke atas piring, mengambil lauk lauk untuk disantap bersama Kilungko. Aki, di mana si Aki? Nasinya udah mateng, Ki. Ayo makan. Panggil Sukmini kepada Kilungko, namun Kilungko sama sekali tidak menyahut. Aki, di mana si Aki nih? Nanti Nyai makan sendiri ya, biar Akinya pingsan aja. Aki. Kilungko yang sedari tadi mendengar teriakan Sukmini tidak mampu untuk menyahut. Ia khawatir kepada perasaan Sukmini jika melihat kondisi tubuhnya saat ini. Aki! Aduh, Nyai mah udah capek Nyai megangin piring. Karena tidak tega, akhirnya Kilungko pun menyahut. Aki di sini. Aki ada di kubangan air nih. Mendengar suara Kilungko, Sukmini pun merasa lega dan bergegas menuju kubangan air sembari membawa piring. Namun betapa terkejutnya ia terbelalak melihat kondisi tubuh Kilungko. Wajahnya begitu merah bersisik dan muncul tubuh ular besar yang keluar dari kubangan air. Sukmini tidak sanggup lagi memegangi piring dan langsung berlari memeluk Kilungko. Aki, aduh Aki, kenapa ini Aki? Kenapa aku jadi siluman ini? Tanya Sukmini dengan panik dan sedih. Udah nih, gak apa-apa. Badan Aki rasanya panas nih sehabis makan telur tadi. Aki nyebur ke kubangan ini karena gak kuat nih. Tiba-tiba tubuh Aki berubah dari siluman nih. Jawab Kilungko. Aki, maafin Nyai ya Aki. Nyai yang udah buat Aki jadi kayak gini. Ucap Sukmini dengan perasaan yang begitu sedih. Gak apa-apa nih, ini udah takdir. Mulai sekarang kita harus pisah nih. Ucap Kilungko. Jangan atuh Aki, bagaimana dengan Nyai? Nyai gak bisa Aki kalau hidup sendiri. Nyai cinta sama Aki, Nyai sayang sama Aki. Biar Nyai aja Aki yang nerima hukuman ini. Ucap Sukmini dengan perasaan yang begitu sakit. Nyai, Aki gak mungkin hidup kayak gini. Hidup kayak siluman ular. Nyai harus melanjutkan hidup. Setelah berbicara demikian, Kilungko pun menyeburkan dirinya ke dalam kubangan air dan menghilang bagai ditelan bumi. Meskipun ukuran tubuh ular begitu besar dan panjang, namun kubangan air itu seolah mampu melahap habis seluruh tubuh Kilungko. Tinggallah Sukmini yang lemas terkulai. Perasaannya begitu sakit dan sedih atas apa yang telah terjadi. Sukmini hanya bisa diam menerima kenyataan hidupnya yang menyedihkan. Sepeninggalnya Kilungko, Sukmini pun pergi dari gubuk itu tanpa diketahui oleh seorang pun. Para warga di sekitar Rawa Gurugak tidak ada yang mengetahui dari mana asal-usul Sukmini dan Kilungko dan tidak mengetahui keberadaan mereka selanjutnya. Kisah ini pun mulai menyebar dari mulut ke mulut hingga menjadi sebuah legenda urban di desa Kresek yang dikenal dengan legenda Rawa Gurugak. Cukup sekian, terima kasih. Thank you.
She's my ride or die. When life breaks, she's my idol. I just love, she's my idol. Prazer em conhecer o causador de todo teu sofrer. De longe só pra te dizer tu é o meu mal de Into
许家怎么？Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu bertanya. Engkau masih anak sekolah, satu SMP. Belum tepat waktu untuk begini, begitu anak sekolah jangan kembali. 2, 3 atau 3 tahun lagi. Yang bisa boleh nyanyi bersama. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih anak sekolah, satu SMP. Belum dapat menghubungi begitu anak sekolah datang kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Ya, 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 ya.